VIP itu 1050, itu sudah sold out semua. Kemudian jumlah VVIP itu ada 1500. Tadi saya sampaikan itu di atas 50%, masih bergerak terus gitu ya. Yang membeli tiket lebih dari 50% adalah warga negara asing. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Amil Sapa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Bukan orang Indonesia, 50% lebih tiket Formula E dibeli oleh warga asing. Vice Managing Director Formula E PT Jakarta Perpertindo atau Jakpro, Gunung Kartiko menyebut bahwa lebih dari 50% yang membeli tiket Formula E adalah warga negara asing. Dalam pemaparannya, Gunung merincikan persentase pembelian tiket Formula oleh WNA, dimulai dari warga Turki 3%, Tunisia 3%, Polandia 3%, Norwegia 3%, dan Jepang 9,1%. Kemudian ada Italia 6,1%, Guatemala 3%, Inggris 6%, Argentina 3%, Amerika Serikat 6%, Australia 9%, Filipina 6,1%, India 6%, dan Malaysia 3%. Sementara itu untuk warga Indonesia sendiri yang sudah membelikan tiket ajang balap mobil bertenaga listrik itu adalah sebanyak 21,1%. Ternyata tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tapi lebih dari 50% warga negara asing, ucap Gunung. Maka dari itu Gunung juga berharap penjualan tiket Formula E yang dibeli lebih dari 50% WNA itu dapat mendatangkan pendapatan atau devisa bagi negara. Sehingga diharapkan itu membawa devisa masuk ke Indonesia, dan inilah yang menarik dari Malaysia dan Singapura, dari negara tetangga, bahkan ada pula dari Amerika, Eropa cukup banyak. Warga negara Amerika juga cukup banyak yang membeli tiket. Begitu tandasnya. Terkini tentang Formula E yang akan digelar di Jakarta, ahli ekonomi mengatakan bahwa Jakarta akan untung besar-besaran karena adanya Formula E. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendy Manilet menyoroti Formula E yang akan diadakan di Jakarta pada tahun 2022. Menurutnya Jakarta akan sangat diuntungkan dari gelaran tersebut karena akan dikenal di dunia. Jika melihat keuntungan apa Formula E, saya pikir itu tentang prestige. Kota di negara lain pun menggelar Formula E, sehingga Jakarta akan dianggap setara dengan mereka, ucap Yusuf kepada redaksi Senin 18 Oktober. Yusuf juga menjelaskan meski mendapatkan pandangan baik dari luar negeri, hal itu belum cukup untuk meningkatkan perekonomian. Sebab, kata dia, untuk mendapatkan pendapatan dari Formula E, Pemprov DKI Jakarta harus bekerja lebih keras agar penonton dari luar negeri datang ke Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah mendatangkan penonton dari luar negeri. Hal itu juga mengandalkan pendapatan dari harga tiket Formula E. Dengan demikian, Yusuf mengingatkan Pemprov DKI akan berbenah dalam hal investasi. Menurutnya, jika hanya mengandalkan pendapatan dari luar negeri, Formula E juga kurang membantu perekonomian masyarakat. Kalau benar dilaksanakan di Jakarta, belum tentu rakyat merasakan dampak langsung perekonomiannya. Jadi ini yang harus dicari jalan keluarnya. Begitu info Yusuf. Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh gubernur yang paling digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Wah, tapi kita tahu bahwa banyak sekali buzzer-buzzer Jokowi yang meributkan dan juga meribetkan nih, apalagi soal kebijakan-kebijakan Anies di DKI Jakarta. Terbaru Anies dirundung berbagai kritik dari PDIP dan juga PSI. Namun ternyata ini adalah beberapa fakta yang telah membungkam buzzer RP dan juga antek-antek istana soal langkah dan kebijakan Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta akhirnya memberikan sejumlah klarifikasi terkait dengan simpang siurnya mengenai penyelenggaraan Formula E. Penyelenggaraan Formula ini telah memicu debat panas antara eksekutif maupun legislatif di DKI Jakarta. Sengitnya debat tersebut membuat tensi politik di DKI pun cukup memanas.
Akibatnya, pergulatan terkait pelaksanaan Formula E di DKI Jakarta menimbulkan sejumlah informasi yang bersifat katanya-katanya saja. Pihak Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya memberikan sejumlah klarifikasi dan sejumlah fakta terkait dengan hal tersebut. Berikut ini adalah klarifikasi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai katanya dan juga fakta seputar isu terkait dengan Formula E. Yang pertama katanya adalah Formula E merupakan pemborosan APBD. Namun, faktanya hampir semua event dunia termasuk Asian Games, Olimpiade, F1, MotoGP sampai dengan Formula E membutuhkan dana dari pemerintah termasuk Asian Games 2018 dan juga MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika Maret 2022 serta Formula E pada Juni 2022 bukan merupakan pemborosan APBN ataupun APBD karena telah memberikan manfaat ekonomi dan juga reputasional yang luar biasa bagi Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan stimulus ekonomi dan juga multiplier effect yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua adalah katanya hanya untung jika dilaksanakan 5 tahun. Mengapa Formula E dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut? Hanya 2 kota yang melaksanakan secara berturut-turut dan bahkan mereka merugi. Namun apa faktanya? Investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk 1 kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan untuk beberapa kali. Akibat pandemi ini dilakukan review ulang atas semua kerja dari Formula E di kota-kota besar. Hasil kesepakatan baru antara Jack Pro dan juga FIO adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. 3 tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan juga dampak ekonomi. Katanya, komitmen fee 2,3 triliun rupiah. Namun biaya pelaksanaan 4,4 triliun. Namun faktanya, komitmen fee adalah 560 miliar dan bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan. Kegiatan Formula E juga ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan juga telah menjadi peraturan daerah. Kegiatan ini tidak ditetapkan dalam peraturan gubernur secara independen, tapi dalam peraturan daerah. Katanya pula besaran komitmen fee Formula E di DKI Jakarta terlalu tinggi dibandingkan dengan kota lain. Perbandingan komitmen fee antar kota tidak bisa dilakukan secara apple to apple. Beberapa kota menanggung hampir seluruh biaya penyelenggaraan, sedangkan di sebagian kota yang lain FIO banyak mengcover biaya. Nilai komitmen fee masing-masing kota atau negara pun juga berbeda, dipengaruhi oleh sejumlah hal antara lain apa saja yang di-cover oleh FIO, kedua jarak lokasi dengan kota penyelenggara lain, dan ketiga kapan kota tersebut menjadi tuan rumah, semakin akhir juga semakin tinggi untuk komitmen fee-nya.